Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Waluya Al-Mutakin, kelas 12 IPS 2. Di video ini saya akan menjelaskan tentang peran-peran umat Islam dan masa penjajah dan kemerdekaan. Pada awalnya, penjajah datang ke Indonesia sejak awal abad ke-15. Kedatangannya bangsa Portugis dan Spanyol dan dilanjutkan Belanda yang awalnya mereka datang ke Indonesia berniat mencari dagangan rempah-rempah. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan dibagi dalam beberapa tahap. Perjuangan antara lain, pertama, masa penjajahan di mana perjuangan rakyat dibayangi oleh politik pecah belah Divide et Impera. Kedua, masa pembangkitan nasional. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang tokoh perjuangan umat Islam pada masa penjajahan, yaitu salah satunya Tengku Umar. Tengku Umar lahir di Mulaboh, Aceh Barat pada tahun 1854. Beliau adalah anak seorang ulu balang bernama Teku Achmad Mahmud. Beliau merupakan keturunan dari Laksmana Mudananta. Ketika Perang Aceh meletus pada 1873, Tengku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Umurnya baru menginjak 19 tahun. Kemudian Tengku Umar mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Akhirnya, Tengku Umar berpura-pura menjadi antek Belanda dan Belanda pun berdamai dengan pasukan Tengku Umar. Pada tahun 1883, Gubernur Van Teijin pada saat itu juga bermaksud bermanfaatkan Tengku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Tengku Umar kemudian masuk dinas militer. Taktik tersebut berhasil. Sebagai kompensasi atas keberhasilan itu, permintaan Tengku Umar untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit, termasuk seorang panglot atau panglima laut. Pada tahun 1884, kapal Inggris Necero terdampar. Kapten dan awak kapalnya disandra oleh Raja Terenom. Tengku Umar ditugaskan untuk membebaskan kapal tersebut. Kemudian Tengku Umar berangkat dengan kapal Bangkulen ke Aceh Barat membawa 30 orang tentara Belanda dan beberapa panglimanya. Tidak lama dari itu, Belanda dikejutkan berita yang menyatakan bahwa semua tentara Belanda yang ikut dibunuh di tengah laut. Seluruh senjata dan perlengkapan perang lainnya dirampas. Sejak itu, Tengku Umar kembali memihak pejuang Aceh untuk melawan Belanda. Kemudian, pada tanggal 10 Februari 1899 Masehi, di Kude Laut Bubon, Tengku Umar bersama pasukannya mengatur rencana penyerangan terhadap Belanda yang berada di Tangsi, Mulaboh. Namun, rencana ini terdengar oleh Belanda. Jenderal Van Hees memerintahkan Letnan Verbrugge untuk memimpin pasukannya berpatroli ke arah barat dengan menyusuri pantai serta melakukan penjagaan di Suak Ujung Kalak. Tengku Umar bergerak menyusuri pantai bersama pasukannya dari Loh Buban menuju Mulaboh. Pada malam hari tanggal 11 Februari 1899 Masehi, pasukan Belanda yang telah lebih dahulu bersiaga di seberang Suak Ujung Kalak melepaskan tembakan. Dan pada saat itu pasukan Tengku Umar pun terkepung peluru Belanda bersarang di dada kirinya dan unsur besar. Akhirnya beliau gugur sebagai syuhada. Sekian presentasi dari Muhammad Bima Waluya Al-Mutakin, kelas 12 IPS 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.